Rema hari ini, Yeskiel 47 ayat kelima. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Pada awalnya, Leonardo da Vinci sangat dikenal sebagai remaja berbakat dalam menggambar. Ia belajar di bengkel seni milik Andrea del Verrocchio di Florence. Namun Leonardo tidak berhenti pada kemampuan dasar. Ia terus masuk lebih dalam. Ia mempelajari anatomi tubuh manusia, cahaya, alam, mesin dan berbagai hal di sekelilingnya, dengan rasa haus untuk terus belajar dan menemukan hal baru. Leonardo berani melangkah berbeda dari kebanyakan orang pada zamannya. Ia menenggelamkan dirinya pada proses belajar, pencarian, dan kreativitas. Dari kedalaman itulah lahir ide-ide yang melampaui zamannya. Rancangan kendaraan lapis baja, mesin terbang sederhana, hingga berbagai penemuan yang baru dipahami nilainya bertahun-tahun kemudian. Karya-karyanya seperti Mona Lisa dan The Last Supper menjadi terkenal di seluruh dunia karena lahir dari seorang yang tidak puas hidup di permukaan. Dalam Yeskiel 47, Tuhan membawa Yeskiel semakin jauh masuk ke dalam aliran air. Mula-mula hanya setinggi pergelangan kaki, lalu lutut, pinggang, hingga akhirnya menjadi sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Di titik itu, Yeskiel tidak lagi bisa berjalan dengan kekuatannya sendiri. Ia terus belajar berenang dan sepenuhnya mengikuti aliran air. Demikian juga, Tuhan tidak rindu kita hanya menjadi orang percaya yang puas hidup di tepian hadirat-Nya. Tuhan ingin membawa kita lebih dalam lagi bersama Roh Kudus, lebih dalam iman, ketaatan, doa, dan pengenalan akan Dia. Mungkin itu berarti kita harus meninggalkan rasa aman, cara lama atau kebiasaan yang membuat hidup rohani kita tidak bertumbuh. Namun justru di sanalah Tuhan mulai membawa kita naik ke level yang baru. Jangan takut saat Tuhan membawa kita ke tempat yang belum pernah kita jalani. Ketika kekuatan kita terbatas, Roh Kudus akan menolong dan memimpin kita. Jika kita berani melangkah lebih dalam bersama Tuhan, kita akan melihat hidup kita diubahkan, dipakai menjadi berkat, dan menghasilkan perkara-perkara besar yang bahkan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Apakah Anda masih memilih zona nyaman rohani atau sudah berani melangkah lebih dalam bersama Tuhan? Hal baru apa yang sedang Tuhan ajarkan dalam hidup Anda, meskipun terasa sulit atau belum Anda pahami? Siapa yang paling mengendalikan hidup Anda hari ini?